Dan hari ini saudara, Mahmud Abbas takut sekali saudara ya. Karena dia tahu ini Israel nggak akan berhenti di Gaza. Oh serius saudara ya, nggak akan berhenti di Gaza. Ini Gaza mau sudah pasti remuk saudara, sudah pasti remuk. Ya, nggak akan berhenti di Gaza. Karena udah kelewatan sekali saudara ya. Ini kelewatan sekali. 1.400 orang sipil dalam sehari dihabisin saudara. Sipil saudara, orang penduduk rakyat jelata dalam satu hari nggak bisa ngelawan, dibunuhin nggak bisa ngelawan mereka rakyat jelata. Kenapa? Karena Hamas itu pengecut. Ya, ISIS Hamas itu pengecut, dia nggak berani perang face to face, head to head nggak berani saudara. Nggak berani. Kalah sama tentara kafir Ukraina saudara ya. Ukraina masih berani head to head sama Rusia saudara. Ya, Xi Jinping kasihanilah kami, Xi Jinping tolonglah kami, Partai Komunis tolonglah orang-orang Islam. Saudara ada ayatnya saudara ya. Ayatnya di mana saudara? Oke, luar biasa saudara ya. Dan hari ini saudara, Mahmud Abbas takut sekali saudara ya. Karena dia tahu ini Israel nggak akan berhenti di Gaza. Oh serius saudara ya, nggak akan berhenti di Gaza. Ini Gaza mau sudah pasti remuk saudara, sudah pasti remuk. Ya, nggak akan berhenti di Gaza. Karena udah kelewatan sekali saudara ya. Ini kelewatan sekali. 1.400 orang sipil dalam sehari dihabisin saudara. Sipil saudara, orang penduduk rakyat jelata dalam satu hari nggak bisa ngelawan, dibunuhin nggak bisa ngelawan mereka rakyat jelata. Kenapa? Karena Hamas itu pengecut. Ya, ISIS Hamas itu pengecut, dia nggak berani perang face to face, head to head nggak berani saudara. Nggak berani. Kalah sama tentara kafir Ukraina saudara ya. Ukraina masih berani head to head sama Rusia saudara. Ya, Ukraina saja masih berani head to head sama tentara Rusia saudara ya. Ya, Hamas nggak berani. Itu kayak ya, orang Islam soalnya agamanya saudara. Agamanya Islam. Ya, jadinya nggak berani head to head. Ya, ini ada Harbin Everlasting. Terima kasih Harbin, luar biasa. Wah, kalau sawerannya udah begini, saya langsung, wah, tanduknya ini langsung berdiri tegak, saudara. Yang ngeri saya ini kalau udah sawerannya kenceng begini. Aduh, saudara, hari ini ada berita, saudara ya, ada berita. Jadi habis konferensi kemarin, setelah ada konferensi, ya, kemudian Mahmud Abbas langsung pergi ke Cina, saudara. Langsung pergi ke Cina, saudara, ke RRC. Ya, Mahmud Abbas pergi ke Cina. Satu-satunya pemimpin Arab yang pertama kali pergi ke Cina, saudara. Mahmud Abbas setelah konferensi itu. Apa yang dilakukan, dia lobby, dia mohon-mohon sama Xi Jinping, saudara. Mengerikan ya, sampai Anda kalau lihat tangannya, saudara ya. Kasihan sekali, saudara ya, si Mahmud Abbas ini, saudara ya. Nah, ini judulnya video tadi ini ya saudara ya, ada di Joseph Paul Eropa ya, interogasi lengkap teroris Hamas oleh IDF, iming-iming 10.000 USD dan diberi apartemen. Nah, orang-orangnya nih ya, saudara ya. Nah, ini saudara ya, Palestina memelas ke RRC, Xi Jinping, kasihanilah kami. Ini kayak doanya kalau di gereja ya, Tuhan kasihanilah kami, ya, Bapak kasihanilah kami, Yesus kasihanilah. Bagaimana ya, saya lupa ya, Bapak kasihanilah kami, Kyrie eleison itu ya, Kyrie eleison gitu ya, saya lupa ngomongnya gimana tuh Kyrie eleison itu ya. Karena saya bukan penganut gereja yang seperti itu, saudara ya. Kyrie eleison itu ya. Kyrie eleison, patron, patre eleison, Kyrie eleison ya, kalau nggak salah ya. Sorry ya, kalau salah ya maafkan ya. Saya bukan penganut gereja seperti itu soalnya. Sama ya. Xi Jinping, kasihanilah kami. Xi Jinping, tolonglah kami. Partai Komunis, tolonglah orang-orang Islam. Saudara, ada ayatnya saudara ya. Ayatnya di mana saudara?
Yang bisa menyelamatkan orang Islam ini hanya orang Cina, saudara. Percaya nggak, saudara? Ada di Wahyu, saudara. Yang bisa menyelamatkan dunia Islam yang hancur ini sekarang ini, seluruh dunia Islam kan hancur, saudara. Anda lihat ya, sudah hancur sejak tahun 1930, ya, dunia khilafah terakhir itu ya, khilafah terakhir itu rontok, saudara. Siapa yang bisa menyelamatkan, saudara? Hanya RRC, saudara. Yang bisa menyelamatkan dunia Islam itu hanya RRC. Anda baca Wahyu 13 ya, saudara ya. Ingat ya. Nah ya, masih yang warna lain ya. Lihat yang mulai coklat ya. Wahyu 13. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, siapakah yang berperang melawan dia. Ya, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepada dia diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42. Jadi nanti di akhir-akhir zaman, bukan sekarang, ya, di akhir zaman. RRC, saudara. Naga, ya, the dragon. Siapa the dragon, saudara, kalau Anda lihat itu, saudara ya? The dragon. The dragon state. Oh, dragon state malah restoran Hong Kong. The China China ya. China Rise of the Dragon. Ya. Ya. Ini ya, ada di dalam jurnal ya, jurnalnya Gestor. Return of the Dragon, Rising China and Regional Security. Saya punya bukunya, saudara ya. Saya punya ininya, yang The Return of the Dragon, Rising China. Waktu dulu sudah saya tinggal semua di Indonesia, saudara ya. The Rising China. Why is China referred as the Dragon? The Rise of the Dragon, ini ya semua ya. The Rise of the Dragon, ini ya, saya punya bukunya ini. Ya, saya punya bukunya dulu ya, saudara. Tapi udah nggak saya bawa ya. Ya. Rise of the Dragon, bagus banget bukunya, saudara ya. Nggak saya bawa karena dulu, wah ini bahan-bahan ini tesis saya, ini saya bacanya begini ya, saudara ya, bahan tesis saya. Wahyu 13 tadi Anda baca sendiri ya, ayat 3 dan 4. Maka naga itu akan memberikan kepada binatang itu. Binatang itu siapa, saudara? Kalau Anda melihat di dalam buku saya, Khilafah Terakhir, Anda bisa dapatkan buku Khilafah Terakhir, saudara. Kok ini? Ini bukunya, saudara ya. Ini gara-gara buku ini, gara-gara buku tadi ini, gara-gara bukunya Martin ya, The Jewish tadi, Martin Luther Hitler itu melakukan legitimasi, saudara ya. Lihat ya, gambar. Ilustrasi makhluk, nah halaman 96 ya. Nah ini, saudara ya. Ini kan satu binatang kepalanya 7, tanjuknya 10, saudara. Satu binatang, satu makhluk, ya kepalanya 7, tanjuknya 10. Lalu ada satu kepalanya luka yang menyebabkan binatang itu mau mati. Ini Islam, saudara. Ya, 10 khilafah, yang 3 berasal dari khilafah sebelumnya. Ada 7 khilafah, yang tambahan 3 lagi itu berasal dari khilafah sebelumnya. Ya. Nah, saudara, ada 10. Ya, 10 tanduk, 7 kepala, 1 binatang. Islam. Ya kan? Nah, Islam ini kemudian dia mau mati, saudara. Khilafah terakhir adalah Ottoman Turki 1924. Dia mau mati. Ya kan, sudah finish khilafah terakhir, saudara ya. Lalu tiba-tiba, ya kan sudah habis kan? Arab Saudi panik, saudara ya. Arab Saudi panik. Minyaknya habis, saudara.
Coba bayangi ya, 1930 mereka masih kere saudara ya, 1930 ya. Saya ada tulis di sini ya, 1930. Ini ya. Lihat ya. Sebelum ditemukan ya, halaman 89, sebelum ditemukan minyak bumi di Arab tahun 1930, negara Islam lain Arab Saudi hanya bergantung pada perkebunan kurma dan peternakan onta. Makanya mereka hobi minum kencing onta, saudara ya. Jadi begitu sangat miskinnya sehingga Raja Saudi, Ibnu Saud, ya benar ya, Raja Saud ya. Wah, Raja Saud berkata, apabila ada seorang investor datang membawa 1 juta pound, ya maka orang itu akan memperoleh perjalanan apapun yang diinginkan di negaranya. Lihat ini 236 dari, saya ngambil bukunya dari Arthur Goldsmith, saudara ya, Consist History Middle East. Ya, Anda bisa beli bukunya di Amazon, harganya 50 US dollar. Nah, mendingan beli buku ini saja di Shopee, cuma 100.000, saudara ya. Sudah saya rangkum semua di sini. Ya, luar biasa, saudara ya. Miskin sekali bawa 1 juta pound saja. 1 juta pound itu berapa rupiah, saudara? 1 juta pound. Ya, 1 juta pound sterling ya. 1 juta pound sterling. 123 pound. Pounds. Itu IDR. Oh, tuh, berapa tuh? 12. Cuma 19 miliar loh, saudara ya. Bawa 20 miliar aja anggap ya. Ada dia bawa 20 miliar saja ya. Nah, tahun 1930 ya. Bawa 20 miliar. Boleh ngelapain saja, saudara. Boleh niduri semua perempuan-perempuan di Saudi, saudara. Di Arab Saudi. Akan boleh, saudara ya. Kan di situ kan masih ada perbudakan seks kan. Di Arab Saudi itu sampai hari ini masih ada perbudakan seks, saudara ya. Ya, kalau dia bawa 20 miliar aja, boleh dia bikin apa aja, boleh ngacak-ngacak Saudi, saudara. Makanya hari ini Amerika ngacak-ngacak Saudi, saudara ya, sama Inggris ya. Amerika dan Inggris ya, itu ngacak-ngacak Arab Saudi, saudara. Dan seluruh, Anda lihat Dubai, bisa begitu Dubai, Qatar ya, itu karena Eropa, saudara ya. Jadi Arab Saudi dikuasai sama Amerika dan Inggris, Dubai Qatar dikuasai sama Eropa, saudara. Ya, serem ya, saudara ya. Semenjak kekalahan negara Arab mulai dari kekalahan Ottoman Wina tahun 1683, menurut dunia Arab ditaklukkan secara teknologi, akhirnya berada di bawah kekuasaan Barat ya. Seakan tidak mau menerima kalahnya, maka negara Arab terus bergerak ya. Nggak mau ya, kalah saudara ya. Nggak bisa, dia kalah saudara. Mulai dari abad ke-16-17 itu, ya abad ke-16-17, setelah kalah di Wina, maka Inggris masuk ke tempat yang namanya Levant. Ya, tempat ini namanya Levant, saudara ya. Ini ya. Ini Levant, saudara. Seluruh daerah ini, ya, seluruh daerah ini, ya, seluruh daerah ini ya, namanya Levant. Ya, dari mulai Syria, Lebanon, ya, Israel sekarang, baratnya Yordania itu namanya Levant, saudara ya. Namanya Levant. Makanya Inggris punya di situ punya perusahaan namanya Levant Co-Trade ya, Co-Trading ya, trading company. Levant Trading Company itu punya Inggris. Ini diberi nama Levant. Tahun sekitar abad ke-16-17. Nah, abad ketiga atau tahun 200 ya, tahun 200 itu oleh Kaisar Hadrianus, tanah ini namanya Palestina. Pengganti kata Yudea, saudara ya. Dulu kan namanya Yudea. Dulu namanya Israel, Israel diganti Yudea, Yudea diganti Palestina, Palestina kemudian diganti Levant. Jadi sebenarnya namanya Levant, tapi kemudian dalam bahasa Yunaninya ya digunakan lagi. Jadi nggak ada negara Palestina. Ya, bahkan itu namanya Levant, ini namanya Levant.
Daerah Imperium Inggris setelah Ottoman Turki jatuh, ya abad ke-20, ya kan, abad ke-8 ke-19 ya, akhir abad 19 sama awal abad 20 dikuasai sama Inggris. Ini kan Ottoman kan. Kalah saudara ya, dikalahkan. 1924 ya, si siapa itu? Khilafah terakhir ya. Kekhalifahan terakhir. Si Kemal Atatürk. Nah, saudara ya. Dan ini semua diambil alih sama Inggris. Dulunya ya, mulai abad ke-13, abad ke-14 ya. Abad ke-14 itu diambil sama Turki, saudara. Sebelum abad ke-14 punyanya pasukan salib ya. Punya pasukan salib, saudara ya. Itu dia, saudara ya. Paham ya? Belajarlah sama saya, Dr. Joseph Paulusan, pakar Timur Tengah. Ya, Israel Jewish Study di Haifa University. Saya tinggal di Haifa, saudara ya. Oke, ini terima kasih. Ini ada Ross Mawar Amerika sama Hope ya, Hope. Ya, terima kasih buat samperannya, luar biasa. Luar biasa, saudara ya. Ngeri nggak, saudara? Ngeri dong. Sangat ngeri sih. Nah, tadi saudara itu siapa tadi ya? Oke, Mas Andi jadikan co-host dulu, Direktur Galarua. Seru ya, saudara, malam ini ya. Ini kalau ada di YouTube Joseph Paulusan sudah 3.000 ini yang nonton, saudara ya. Kalau di YouTube Joseph Paulusan ini. Jadi kemudian ya siapa itu si Mahmud Abbas ini pergi ke sana, saudara ya. Mahmud Abbas pergi. Oh ya, saudara ya. Mahmud Abbas ini pergi ya selamanya dia pergi ya, saudara ya. Palestinian President Mahmud Abbas visited Beijing last week, minggu lalu ya, saudara ya. Where he met Chinese President Xi Jinping. Ya, Abbas was the first Arab president to visit China since China Arab State Summit Riyadh Desember 2022 ya. Waduh, takut, saudara ya. Aduh, sampai tangannya pegang-pegang gitu. Ya, Yungen, anak muda, tolong negara kami ya. Aduh, sampai jilat-jilat pantatnya Xi Jinping, saudara. Coba, mulutnya udah gitu-gitu, saudara. Udah mau jilat-jilat pantatnya Xi Jinping aja tuh dia, saudara. Ngeri, saudara ya. Sanggup nggak Xi Jinping nolong Palestina, saudara? Sekarang Xi Jinping punya beban ya, bagaimana supaya ketegangan Arab Saudi dengan Iran bisa reda. Ya. Karena Amerika nggak bisa mendamaikan Arab Saudi dengan Iran. Maka Xi Jinping lah yang sekarang ini, mengapa Amerika nggak bisa? Karena Amerika musuhan sama Iran. Ya. Amerika bersahabat dengan Arab, tapi musuhan sama Iran. Sedangkan Iran, Rusia, Cina bersahabat, saudara. Fakta pertahanan mereka. Tetapi masalahnya Arab Saudi tergantung perekonomiannya kepada Cina. Makanya dia bisa memainkan Arab Saudi dengan Iran, bisa didamaikan. Ya. Dan Xi Jinping juga punya proyek obor itu ya. Ya, One Belt, One Road itu ya. Itu Pak Tobing sudah ngajari kita. Berguna juga ya pengajarnya Pak Tobing di sini ya, kepake semua ya. One Belt, One Road itu ya. Maka sangat sibuk sekali. Lihat seluruh Eropa ya, seluruh Afrika dia punya pangkalan Xi Jinping ini ya. Dari seluruh Afrika, Arab, dari Afrika sampai Arab Xi Jinping punya pangkalan, saudara ya. Tetapi proyek dia bukan proyek militer. Kalau Amerika proyeknya proyek militer sehingga agresif dan ofensif, saudara. Ofensifnya bukan ofensif dalam arti terminologi menyerang, attack begitu, tapi dalam arti ofensif menyinggung hati, menyakiti hati orang-orang itu, saudara. Xi Jinping caranya halus, saudara. Ekonomi, ya. Makanya orang bisa terima Xi Jinping. Kamu miskin negaranya, tak bayari ya utangnya semuanya ya. Tapi kamu syaratnya mata uangnya ganti pakai mata uang saya. Oh, mau langsung nggak mau, goblok kamu kalau nggak mau.
Nah, Anda loh ini nih, sarjana ekonomi nih Pak Santi Amer nih. Wah, nih Pak Santi Amer nih. Benar nggak Pak Santi Amer? Secara Ya, logika, di mata uang ruginya apa? Ini saya Pak Akuma nggak masuk ya. Nih, ini ada Gajah Mada nih, ini orang ekonom juga nih.